Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqana min tin thumma ja'alahu min sulalatin min ma'in mahin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi gurril muhajjalin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, khususan ahlil hadir syekhuna wa mursyidina wa murabbi arwahina jadi Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul Qaddasallahu asrarah ayat fa'ana bi barakatihi wa karamatihi khairid dunya wal akhirah. Allahumma antur alaihin nafahati wa ridwan wa middana bi asrarihi fi kulli waqtin wa makan. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratil mukarramin yang kami muliakan, para wakil talqin khusus yang hadir selalu bersama kita di tempat yang berbahagia pada siang hari ini, Kiai Haji Dr. Rusdi Al-Wahabi LCMA, Pak Kiai Haji Munawir Zain Al-Ma'ud, Bapak Kiai Haji Triwahyu, Bapak Kiai Haji Muhammad Saleh LC, dan juga Kiai Haji Ma'ruf Ainur Rafiq. Mata'anallahu fi tuli hayatihim wa razaqahumul barakah wal karamah li khidmati Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul Qaddasallahu asrarah. Semoga beliau selalu ditambah-tambahkan kesehatan, selalu diberikan kemudahan untuk selalu berkhidmat dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Surya Yasir Narasa PPKN jadi Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul Qaddasallahu asrarah. Dan juga yang berbahagia para sepuh, para bini sepuh, bil khusus sahibul bait Ibu Hajah Rahmah beserta keluarga besar, juga Madrasah Raudhah Merah Putih Al Istiqomah. Semoga segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita diberikan jalan kemudahan dan selalu diberikan kesenangan dalam mengerjakannya dan diberikan kesenangan oleh Allah dalam balasannya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah di bulan Sya'ban. Sya'ban adalah bulan yang di antara dua, di tengah-tengah di antara bulan yang dihormati. Karena Asyhurul Hurum yang kemarin Rajab termasuk Asyhurul Hurum, lalu Sya'ban dan Ramadan ini enggak termasuk nih besok. Syawal juga enggak termasuk. Lalu masuk bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Jadi ini ada 3 bulan yang nanti enggak termasuk Asyhurul Hurum tapi terjepit oleh Asyhurul Hurum. Nah, Sya'ban sendiri Abah dalam kitab Fadhailus Syuhur ini 5 huruf, shinnya syukur, ainnya al-ahdu, perjanjian atau ikatan. Kalau secara ilmu nahwu, ilmu bahasa ngartiinnya perjanjian adalah ikatan. Lalu ada ba, ain ba, habis ba itu ada alif dan nun, ba-nya adalah al-barzakh. Barzakh itu artinya pemisah. Lalu ada alif al-isbat yang tetap, lalu ada an-nun.
Apa kaitannya munasabahnya dengan bulan lalu di bulan Rajab? Bulan lalu Rajab ada baroah, terbebas. Emang maksudnya bebas apa kemarin? Terbebas dari sifat munafik. Ternyata munasabah dari huruf yang Abah pilih dari bulan Sya'ban, kita jangan langsung ngambil dari shinnya. Kalau ngambil dari baro'atun minan nifaq, yaitu yang pertama hurufnya al-ahdu. Kalau ada orang yang mau terbebas dari sifat munafik, harus al-ahdu dulu, ambil perjanjian, janji dulu. Karena kalau ada orang yang orang yang sudah berjanji tidak menepati janji, barulah namanya orang itu menjadi orang yang munafik. Jadi kalau udah pas perjanjiannya, ngikutin perjanjiannya, apa itu? Baiat. Makanya perjanjian ini bima ahada alaihullah fasayutihi ajron azima. Kalau ada orang yang sudah melakukan ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, gede. Maksudnya berlipat ganda mana? Dari yang pahala kelihatannya zahir, sebenarnya yang batin itu lebih besar. Sedangkan dari perjanjian ini, ketika orang sudah melakukan, sudah isbat. Isbat itu artinya ada ketetapan. Makanya orang yang sudah terbebas adalah orang yang sudah tetap dalam perjanjian. Bagaimana? Istiqomah, mengerjakannya terus menerus, disebutnya dengan dawam. Isbat ini kalau kita di Indonesia ada yang namanya sidang isbat. Mau penetapan bulan Ramadan itu yang rame, tapi lebih rame Lebaran. Iya, kenapa? Udah nentuin tanggal mau pulang kampung. Padahal pulang kampung yang sebenarnya bukan yang di sono. Tetapi pulang kampung itu ke sirna rasa. Kalau sudah punya yang ini, sudah tetap hatinya. Karena yang tetap bukan cuman di mulut. Orang yang sudah tetapnya bukan hanya di mulut, lalu dengan perbuatan, lalu dengan sesuai dengan pikirannya, inilah yang disebut dengan orang yang bersyukur. Jadi pembahasannya dirubah. Al-ahdu dulu, lalu al-isbat, setelah al-isbat baru syukur. Kalau orang itu sudah bersyukur, menerima apa yang Allah kemarin di bulan Rajab rohnya Ridwan, sudah menerima apa yang Allah berikan, menerima apa adanya. Makanya kemarin ketika Ridwan disebut syukur itu adalah memuji adalah bersyukur. Jadi kalau bukti orang memuji berarti dia sedang bersyukur. Tapi ngomongnya bersyukur tetapi tidak memuji, nggak jadi. Ngomongnya bersyukur tapi perbuatannya tidak memuji. Emang ada perbuatan memuji? Sholat itu artinya perbuatan yang memuji Allah. Buktinya mana? Melakukan persembahan. Makanya ketika sholat pertama kali dibaca setelah takbiratul ihram apa? Doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu sebenarnya bersyukur dengan lisan. Ketika takbiratul ihram mulutnya membaca, lalu hatinya juga membaca. Karena jangan sampai ketika sholat itu enggak ada kesadaran apa yang dia baca, enggak tahu udah baca apa belum, atau bacaannya enggak ngerti. Kalau enggak ngerti masih mending, yang penting apal. Tapi lebih mending lagi kalau enggak apal, enggak ngerti, tinggal ngikut. Tapi yang bahaya itu dia enggak ngerti apa yang dibaca. Jadi mendingan diem. Inilah yang disebut diam itu emas. Kenapa? Karena ketika pengerjaannya dia sudah mempasrahkan diri kepada guru, itulah ciri orang yang bersyukur. Kenapa?
Karena kita sudah mentaklidkan, menetapkan ikutan kita hanya kepada Syekh Mursyid. Itulah isbat orang yang sudah tetap. Makanya mau di mana saja, kapan saja punya ini. Kalau sudah naik, udah isbat, jadilah nur yang ada di huruf nur. Cirinya apa? Pengerjaannya sudah tidak lagi disuruh. Makanya orang yang sudah punya nur berarti dia sudah punya kitab, sudah punya panduan. Waduh. Ada tuh. Apalagi kalau nurnya 2. Nah, Ya. Nuri. Kenapa? Karena kan kalau hadis ada Al-Quran harus juga ada hadis. Jadi disebutkan oleh Rasul gitu, tidak akan tersesat kalau berpegang kepada dua kitab Allah wa sunnata Rasuli, begitu. Makanya alhamdulillah Al-Quran inilah jadi pegangan, jadi pedoman kita. Makanya jangan salah kalau ada orang yang bilang toriko macam-macam pakai peci merah putih. Emang dari mana hadisnya? Ada. Sudah disiapkan. Punya 2 perbendaharaan khozain. Perbendaharaan itu bahasa Arab khozina, artinya lemari. Lemari itu meskipun kecil tapi bisa buat naruh barang. Kalau ada gede nggak bisa naruh barang, sama aja bukan lemari. Gitu. Makanya yang namanya perbendaharaan adalah segala sesuatu yang kita kumpulkan dari, kalau punya lemari piala dari kecil lomba juara sampai gede jadi pelatih masih jadi dapat piala. Ada nggak kayak gitu? Ada. Itu perbendaharaan. Sama kita dikasih perbendaharaan yang nggak bakal habis, merah putih, dan itu posisinya adanya di Hajar Aswad garisnya. Nggak kebetulan, karena kita di Indonesia makainya merah putih. Dan rata-rata, coba tanya Kiai, di negara Jazirah ada nggak benderanya yang kagak ada merah sama bendera putih? Pasti ada, meskipun cuman dia ditambahin hitam, ada ditambahin apalagi hijau. Palestina ya, Yaman, Mesir, rata-rata merah putih hijau hitam, tapi pasti ada merah putih, merah putihnya. Iya, sama. Tapi Monaco yang di sono ya. Apalagi yang terbalik. Polandia. Peru. Polandia. Polandia ya. Waduh, ini makanya kita sudah punya yang ini, sudah mendapatkan cahaya. Dan aslinya cahaya itu adalah sumber yang dihasilkan dari panas. Panas inilah yang menghasilkan energi. Manusia kalau enggak ada panasnya berarti badannya meriang. Jangan salah, kita makan itu bukan ngisi perut, tetapi membuat panas badan. Ketika panas ada energi. Makanya matahari Allah ciptakan juga untuk sumber energi. Nah, energi ini harus diolah. Kalau enggak diolah, jadi bukannya manfaat, malah jadi sumber penyakit. Bagaimana caranya diolahnya? Hanya dengan mengikuti petunjuk guru. Apa saja yang diperintahkan apa saja yang dilarang ditinggalkan. Tetapi konteksnya bukan hanya secara syariat, tetapi ada fikriyah. Apa itu? Secara pemikiran. Karena kalau ada pemikiran guru kita yang menyalahi Al-Quran, ada pemikiran guru kita yang menyalahi hadis, itu nggak mungkin kita akan bisa terus istiqomah di sini. Itu adalah bukti. Makanya panasnya yang tersambung dari guru kita sebenarnya asalnya adalah dari gurunya.
Gurunya dari gurunya dan hingga mursyid yang pertama yaitu Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah ada posisi yang seperti ini, tinggal pilih. Kalau ada yang sudah tidak nyaman dengan thariqah, berarti akan dipertanyakan akalnya. Setelah dia rasakan akalnya, berarti ada yang salah dengan rasanya. Kayak sama orang sakit, makan makanan yang paling enak, hobinya kue, hobinya kayak saya pisang. Tapi lagi sakit, yang makan kue enak nggak? Makanya ketika rasa ini sudah benar, sudah berarti sehat, sah. Kalau sudah sah dan benar, berarti menunjukkan kitanya juga melakukannya dengan benar. Berarti tidak ada masalah. Dan ketika kita zikirnya sudah merasa nyaman, nikmat, sesuai dengan firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berarti secara akliyah benar, secara rasa benar. Lalu yang terakhir adalah ketika kita berhadapan dengan orang lain yang disebut dengan al-adab. Al-adab ini apakah bisa orang yang sudah zikir ingat kepada Allah seperti guru kita akan zolim kepada orang? Gitu. Apapun yang dikerjakan oleh guru kita, kita mah ngikutin, kita mah murid mah 5% aja udah untung, udah cukup, udah utama, udah bagus. Kenapa? Karena kalau mau ngikutin 100%, kita mulai ngereset lagi dari nol. Dari mulai Abah ikut ke Abah Anom. Waduh. Datang talqin, sholatnya ngikutin Abah Anom, meleknya ngikutin Abah Anom, jalan kakinya ngikutin Abah Anom, samina wa atoknanya samina wa atoknanya kayak Abah Aos ngikutin Abah Anom. Waduh, ngereset dari awal, sanggup nggak? Gitu. Karena kalaupun kita ada, kalaupun kita bisa, makanya thariqah ini tidak akan memberatkan. Yang punya pekerjaan sok mangga kerja, dilarang nggak? Enggak. Meskipun ada zawiyah, Abah nggak pernah bikin pelatihan materi 40 hari. Enggak. Tapi kalau ada yang mau riadoh, cuman silahkan puasa, pekerjaannya ditinggal nggak? Enggak. Kalau ada yang nggak boleh bersentuhan laki-laki ke perempuan, tetap ninggalin kerjaan nggak? Enggak. Makanya urusan dunianya tetap benar, hubungan dengan makhluk juga tetap benar. Inilah yang disebut al-adab. Makanya di bulan Syaban ini adalah bulan yang begitu menghormati Rasulullah sebagai al-barzakh. Sebenarnya konsepnya itu. Al-barzakh adalah pembatas kita ke Allah lewat guru. Karena kalau kita langsung ke Allah sama kayak kita ketemu matahari enggak kena atmosfer. Panas. Oh. Jadi Syekh Mursyid itu seperti atmosfer. Kita memiliki amalan yang badan kita belum tentu kuat, tetapi gurulah yang menyampaikan kekuatannya kepada kita dan yang menyampaikan amalan kita supaya diterima. Makanya inilah disebut amaliyah maqbulah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin hadanallahu yakin majman wallahu muwaffiq lil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.